Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berdiskusi santai yang berjudul Pancasila dalam Lintas Sejarah Bangsa Indonesia. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Fajar Wira Akmalsyah. Nama saya Cindy Amelia. Nama saya Ramji Ikram. Oke Ji, jadi gini kita Ji. Apa Aku tuh, mau Il? nanya nih tentang Kerajaan Sriwijaya. Boleh. Jadi kayak ini Ji. Mengapa tuh? Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai pusat agama Buddha Ji? Oke, boleh. Wir. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wira. Mengapa Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai pusat agama budaya? Iya. Menurut saya itu jawabannya, mengapa Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai pusat agama Buddha, Wir? Oke. Dikarenakan di sana banyak peninggalan prasasti yang merupakan peninggalan agama Buddha. Oh, jadi gitu ya Ji. Ya, kurang lebih. Jadi Wira, boleh bertanya nih. Oh, boleh kalah sih, untuk apa nggak boleh ya kan? Jadi di sini aku ingin bertanya nih. Oke. Apa agama yang dianut Kerajaan Sriwijaya? Hah? Kerajaan Sriwijaya? Iya, Kerajaan Sriwijaya. Kayaknya menurut saya sih Kerajaan Sriwijaya itu kebanyakan menganut agama Buddha, tapi belum tahu juga ya kan. Aku belum pernah ke sana pula ya kan. Tapi menurut buku dari Pancasila ini ya kan, katanya kebanyakan menganut agama Buddha sih. Kayak gitu katanya sih. Oh, oke lah. Makasih. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Tadi kamu udah ya, Wir? Udah lah boy, gila Ya. boy. Oke, pertanyaan ketiga. Jadi di sini aku boleh tanya nggak? Boleh lah. Boleh ya. Ini pertanyaan tentang Kerajaan Majapahit nih. Oke. Boleh kan? Boleh. Jadi saya ingin bertanya nih. Di mana sih lokasi Kerajaan Majapahit itu? Di mana tuh? Setahu Gimana aku tuh? itu di mana ya? Kabupaten Mojokerto, provinsi apa ya? Setauku mungkin Jawa mana tuh? Jawa. Jawa Jawa Barat kah? Timur. Jawa Tengah kah? Atau mana kah? Jawa Timur sih mungkin ya. Tapi betul itu kayaknya. Jawa Timur. Oh iya. Mojokerto ya? Iya. Jawa Timur. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Sin. Sama-sama. Ya. Nah, lanjutannya gini Ji. Apa itu? Kau pernah pidato kan Ji? Nggak pernah ya. Wah. Tapi kenapa rupanya tuh? Aku ada nih pertanyaan tentang pidato. Pertanyaan tentang pidato ya. Bisa nggak ya Ji? Boleh. Coba sebutkan dulu apa tuh pertanyaan. Mana tahu bisa jawab ya kan? Ini Ji ya. Pertanyaan aku ini Ji. Ya, apa Kapan itu? pidato Mr. Muhammad Yamin tertera daerah Indonesia Ji? Pidato Mr. Muhammad Yamin ya, Iya. tentang Indonesia. Coba ya. Ji. Menurut saya nih ya, pidato Mr. Muhammad Yamin itu pada tanggal 31 Mei 1945. Oke, Wira. Oke. Aku mau nanya nih, boleh nggak? Oh, boleh kali lah. Banyak kan? kali tanyamu. Nggak apa-apa lah, ini kan untuk mengasah ilmu kita Oh ya. iya, kan? boleh. Lanjut. Apa ya kira-kira? ya? Pertanyaan yang susah lah untukmu ya. Jangan susah kali lah, pening juga aku nih. Nah, banyak tanya ya kan? Iya. Iya, Nggak apa-apa, banyak nggak tanya. apa-apa. Ini untuk ilmu ya kan. Iya, Iya, boleh lanjut, lah. Pertanyaannya, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan? Kenapa ya kira-kira? Kok banyak kali 4 kali. Nggak capek yang rubah-rubah itu. Tara. Kok 4 kali ya? Oh, menurut pendapat gue lah sih nih kan. Menurut gue kan, kenapa bisa berempat kali? Betul ya kan? Oh, karena untuk memperjelas hukum, ya kan? Oh, Yang terkandung di dalamnya. Dan pasal lama yang itu akan digantikan sama oleh pasal baru. Begitulah kira-kira sih. oh, makasih ya, makasih. Susah pertanyaanmu nih tadi. Oke, tadi Cindy naik ke Wira ya. Iya. Jadi aku nih gantian ya. Boleh nanya Oke, kan? Boleh. Tapi nggak terima pula. Naik Terima banyak tanya dong. ya kan. Ini kan untuk ilmu kita. Oke, di sini jadi saya akan menanya tentang pertanyaan tentang presiden kedua kita nih, Presiden Soeharto. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi Presiden Soeharto nih, kapan dia berhenti sebagai Presiden RI dan diganti dengan Profesor B.J. Habibie yang ketiga pada era reformasi. Bagaimana menurutmu? Pada tanggal 21 Mei Tahun berapa tuh? 98. 1998. Iya, 1998. Jadi pada tanggal berapa tadi? 2 Mei
pada tanggal 21 Mei 21 Mei. 1998. Jadi kurang lebih ya begitu ya. Iya, Oke. Terima kasih atas jawabannya. sama-sama. Oke Ji, Apa aku tuh? ada pertanyaan nih Ji tentang sidang-sidang ya kan. Jangan susah. Sidang kecil ini, aduh. Nanti santai ya, pertanyaannya susah. Gampang nih Ji. Nah ini Pertanyaan tentang apa tuh? tentang sidang sih. Sidang apa? Nih ya Ji, bagaimana keputusan sidang BPU PKI yang pertama Ji? Sidang BPU PKI yang pertama ya. Iya. Jadi keputusan sidang BPU PKI yang pertama ya. Menurut saya sih, setahu saya nih, jadi sidang BPU PKI pertama itu tentang asal sebuah 5 negara. Negara yang Pancasila itu ya kan Ji? Iya, kurang lebih gitulah Wil. Kalau salah ya nggak tahu lah ya kan. Kita kan jawab berdasarkan kemampuan aja nih. Oke lah Ji, makasih lah ya Ji. Sama. Jangan susah ngasih pertanyaan kali ya. Kalau Oke. susah itu. Oke Wir, aku mau nanya lagi nih, boleh kan? Nanya aja Bun. Nggak apa-apa lah Banyak nanya-nanya. aja. Nggak Iya, apa-apa, nggak apa-apa. Aku mau nanya nih, bentar ya. Bagaimana keputusan sidang apa ya? Sidang PPKI yang pertama? Aduh, tadi aku Tadi nanya BPU PKI, ini Sidang PPKI. Nggak apa-apa lah, kita kan biar Ah, tahu tayang. semuanya. Sejarah ini. Kayaknya sidang PPKI ya kan? Iya. Dasarnya itu. Mana ya gue? Oh iya, hasil sidang PPKI itu kayaknya mengesahkan UUD 1945. Tapi menurut aku ya, kan, tahu juga aku hasil sidangnya. Habis itu ngangkat apa nih ya? Hasil sidang itu ya kan? Nah. Jadi sidangnya itu ngangkat presiden sama wakil presiden. Oh. Tahu kan presiden pertama dan ini wakilnya kan? Tahu. Nah, presiden pertama itu Insinyur Soekarno. Iya. Wakilnya Dr. Andes Muhammad Atta. Oh. Terima kasih. Oke, sama Cindy. Oke, tadi Wira ya. Apa Cindy naik Wira ya. Sekarang aku boleh naik lagi nggak nih Sin? Aduh, nanya-nanya aja dari tadi. Banyak kali, nggak siap-siap. Gampang aja, ini gampang aja. Oke. Gampang. Gampang ya? Asal yang susah. Mengapa? Jadi saya mau nanya nih, mengapa konferensi meja bundar itu diadakan? Kenapa? Kenapa ya? Untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Karena kan dulu kan banyaknya pasukan Belanda. Oh, Gitu. Jadi untuk meredam kekerasan. kekerasan ya Belanda. Nah, ini aku Ya tuh udah, ya udah. nih. Ji, aku nanya lagi Apa? lah Ji. Ini yang terakhir lah ya kan? Capek lah jawabnya. Udahlah ini terakhir ya, singkat aja. Capek kali jawabnya. Apa nih tuh? Apa Nah, lagi pertanyaan? Ini bagaimana Boleh, proses boleh. pengakuan kedaulatan terjadi? Apa tuh proses pengakuan kedaulatan terjadi? Iyalah Ji. Jadi proses pengakuan kedaulatan konferensi meja bundar itu terjadi pada tanggal 2 November 1949. Kalau nggak salah nih jawabannya gitu. Menurut saya. Baca-baca dari bukunya kan, banyak ilmunya. Oke lah, itulah dari tadi hasil diskusi dari kelompok 2 kami yang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.